Pengen banget nolak dan bilang enggak, tapi kok susah ya? Halo semua, kembali lagi di pojok kita. Di sini kita akan mengudara bersama aku, Dinda. Manusia. Berbicara soal manusia, seperti yang kita tahu bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita hidup membutuhkan orang lain. Atau simpelnya, kita nggak bisa hidup sendirian. Kita pasti memerlukan orang lain untuk mengisi dan membantu hidup kita. Kalian juga pasti pernah meminta bantuan orang lain, dan begitupun sebaliknya. Dan begitulah sehingga terbentuk suatu hubungan yang disebut simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Iya, hubungan saling menguntungkan. Idealnya sih gitu. Tapi pernah nggak sih ada orang yang datang ke kamu, minta tolong sesuatu, terus kamunya nggak bisa? Tapi karena kamu nggak mau ngecewain dia, akhirnya kamu bilang iya. Kamu akhirnya mutusin untuk bantu dia. Padahal kamu nggak bisa. Kamu nggak nyaman. Sejauh yang aku tahu, kejadian-kejadian kayak gitu tuh nggak jarang ya terjadi di sekitar kita. Atau bahkan diri kita sendiri yang ngalamin. Dorongan untuk selalu bisa membantu orang lain selalu muncul di benak kita ketika ada yang bilang, kan lo temen gue nih, bantuin gue dong. Ya sebenarnya nggak salah sih punya dorongan buat selalu bantuin orang lain. Karena seperti yang aku bilang di awal bahwa kita, manusia itu makhluk sosial gitu loh, yang selalu butuh orang lain. Dan gak jarang kita cemas dengan prasangka yang timbul di benak orang ketika kita bilang, sorry ya, gue gak bisa bantuin. Aku pernah sih kayak gitu. Perasaan ingin menyenangkan semua orang, gak mau ngecewain orang lain. Hal inilah yang akhirnya membuat kita cenderung mengiyakan semua permohonan orang lain. Bantu orang kan suatu kebaikan. Iya, memang. Nyenengin orang lain gak salah. Bantuin orang lain juga gak salah. Itu semua wajar sebagai seorang manusia yang ingin berbuat baik. Tapi, itu jadi masalah ketika kita bantuin orang malah bikin diri kita sendiri capek dan gak nyaman. Kalau akhirnya gitu, ya mending gak usah. Di dalam lubuk hati kita yang terdalam, rasa pengen nolak dan bilang enggak pasti ada. Tapi aku tahu, semuanya terasa sulit untuk diungkapkan. Karena kamu ngerasa gak enak buat nolak, gak tega buat bilang enggak. Kamu sangat memikirkan perasaan orang lain, dan berakhir dengan kamu yang mengalah. Kamu jadi sering mengalah demi menghindari konflik antara kamu dan temanmu. Kamu takut dia jadi marah dan malah menjauhimu. Tapi hal ini pula yang bisa jadi bikin orang lain suka semena-mena sama kamu tanpa kamu sadari. Parahnya, kamu malah sering dimanfaatin. Sadar gak sadar, kita menjadi manusia paling jahat untuk diri sendiri. Kita malah meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita lebih sering ngejaga perasaan orang lain daripada perasaan sendiri. Kita lebih sering mengalah. Kalau gini terus, kapan kita mau adil sama diri sendiri? Aku pernah mencoba bilang enggak untuk sebuah permohonan seseorang. Buruk. Aku menilai diriku buruk. Seolah menolak membantu seseorang adalah sebuah kejahatan. Aku jadi terus-terusan meminta maaf,
Padahal itu sebenarnya bukan suatu kesalahan. Ya itu, gak enak jadi orang gak enakan. Ribet. Pada akhirnya, aku sadar. Aku lelah. Kita harus tahu, kita bukan coklat yang bisa menyenangkan semua orang. Ingat, menyenangkan semua orang itu gak mungkin. Itu pekerjaan yang mustahil. Berhenti menenggelamkan dirimu sendiri. Ayo belajar bilang enggak. Percaya sama aku. Mungkin dengan bilang enggak, teman kita bisa dapetin orang yang lebih tepat buat bantu dia. Mungkin dengan bilang enggak, kita bisa jelasin ke teman kita bahwa kita bukan superhero yang bisa bantu dia kapan aja. Mungkin dengan bilang enggak, kita bisa lihat teman kita bisa menerima kekurangan kita atau enggak. Bilang enggak bukan berarti kita enggak hadir. Bilang enggak bukan berarti kita enggak di samping dia kalau dia lagi ada masalah. Bilang enggak bukanlah akhir dari segalanya. Menolak bukan berarti kamu jahat. Kebanyakan mereka bisa kok menerima penolakan. Temanmu pasti akan paham kondisimu. Maksudku, jika mereka benar-benar teman. Jika benar dia temanmu, sebuah penolakan harusnya tidak akan merusak hubungan yang sudah kalian jalin. Sebelum podcast ini aku akhiri, aku pengen ngasih quotes yang aku dapet dari salah satu film bioskop Indonesia yang aku rasa relate banget sama pembahasan kita kali ini. Quotes-nya tuh gini. Kalau kalian pengen ngasih orang lain uang, ya punya uang dulu. Kalau kalian pengen nyenengin orang lain, ya seneng dulu. Jadi, ayo mulailah mengikis sifat gak enakan yang ada di diri kita. Nyatanya, gak enak jadi orang gak enakan. Oh ya, seperti biasa, kalau kalian suka konten ini, silakan kalian like, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka dengerin podcast. Sama kalau kalian juga punya saran topik yang mau dibahas, kalian tinggal drop di kolom komentar. Aku Dinda, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.